Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan juga sahabat Gansas yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa besar yang bernama Perang Badar. Sebelumnya kita sudah menjelaskan sebab bagaimana Perang Badar ini bisa terjadi. Yang mana ada 3 pihak di sini, ya, yaitu pihak kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb, ya. Ini membawa harta kekayaan kaum musyrikin Quraisy yang sangat banyak. Yang kedua adalah pihak kaum muslimin, ya, yang awalnya untuk mengambil hak harta mereka yang dulu dirampas, ya, ketika ingin hijrah dan juga sebelum hijrah, banyak dirampas, banyak dicuri, banyak dizalimi, ya. Dan yang ketiga adalah reaksi dari pasukan musyrikin Quraisy untuk melindungi harta mereka. Ini tujuan pertamanya. Jadi masing-masing sebenarnya tidak ada niatan untuk saling berperang, ya. Namun kemudian, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan kecongkakan dan juga kesombongan orang-orang Quraisy, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Anfal ayat 47. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria. Batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Kaum musyrikin Quraisy itu keluar dari kotanya untuk menghadang kaum muslimin dengan rasa congkak, rasa angkuh dan juga ingin dipuji oleh manusia dengan ria, ya. Ditambah lagi wa yasudduna an sabilillah. Mereka mengharapkan agar orang-orang itu terhalang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengungkapkan niat busuk mereka bukan hanya sekedar untuk melindungi harta mereka yang dibawa oleh kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akan tetapi mereka memang betul-betul ingin menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka ingin menyombongkan diri di hadapan masyarakat Arab utamanya dan juga kesombongan mereka kepada seluruh manusia, juga keangkuhan serta kecongkakan mereka, ya. Karena niat buruk dan juga busuk inilah Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Nah, lantas bagaimana? Apakah kelanjutannya? Apakah kaum muslimin ini bisa mengambil harta mereka kembali yang tadinya sudah dirampas, ya, yaitu yang ada di tangan Abu Sufyan, ya. Lantas apakah Abu Sufyan juga ikut berperang? Nah, ini kita akan bahas di sini. Kaum muslimin dan juga sahabat Gansas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Abu Sufyan itu sangat cerdik, ya. Dia terus mewaspadai pergerakan-pergerakan kaum muslimin. Sebelum sampai ke Badar, satu wilayah yang tidak jauh dari Madinah, dia ternyata menemukan ada beberapa orang yang tinggal di dekat sana. Dia mengatakan dan bertanya kepada orang-orang tersebut, apakah kalian melihat ada orang-orang yang mencurigakan? Ya, orang yang setempat itu mengatakan, kami tidak melihat ada orang yang mencurigakan di sini, ya, hanya kami saja penduduk-penduduk setempat sini. Akan tetapi kami melihat ada beberapa orang yang menambatkan untanya di sana, ya, menambatkan untanya. Maka dilihatlah oleh Abu Sufyan dan dicek bekas tambatan untanya itu, ternyata ada sisa-sisa kotoran unta, dan dicek kotorannya ternyata di sisa-sisa kotoran itu ada beberapa biji-biji kurma dan juga serat-serat kurma, ya, berarti unta itu makan kurma, dan kurma itu hanya dimakan oleh binatang-binatang ternak atau unta yang hidup di Yathrib atau Madinah, ya. Ini cerdas sekali, ya, Abu Sufyan. Makanya nanti ketika dia masuk Islam, ya, dia adalah salah seorang yang sangat cerdas dan juga memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran terhadap kaum muslimin, ya.
Oleh karena dia beranggapan berarti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendahulinya ke Badar, sudah sampai ke daerah sekitaran Badar. Kalau begitu, kata Abu Sufyan, kita ganti arah. Akhirnya Abu Sufyan membawa seluruh kafilah dagangnya, harta kekayaan kaum musyrikin Quraisy itu tidak melewati jalur biasanya, tapi dia lewat jalur pesisir. Ya. Yang ini tidak disadari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Ketika Abu Sufyan sudah melewati jalur pesisir pantai, Abu Sufyan mengirimkan utusan lagi kepada pasukan musyrikin Quraisy yang tadi sudah keluar dari Mekah, ya, untuk menghadang kaum muslimin. Tenang, kita sudah selamat, ya. Harta kekayaan kalian selamat. Jadi kalian gak usah capek-capek, gak usah repot-repot untuk mengobarkan peperangan, gitu ya. Diterimalah kabar itu dari utusannya, dan ternyata inilah yang membuat pasukan musyrikin Quraisy terpecah. Yang awalnya berjumlah 1000 lebih, bahkan dikatakan 1.300 pasukan, ya, terpecah menjadi 2 bagian. 300 orang memilih mundur, ya buat apa lagi? Kita kan tadi kan cuma sekedar untuk mengamankan harta kita, gitu ya. Sedangkan 1000 lainnya tetap maju. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 47 tadi. Karena mereka tujuannya bukan hanya sekedar melindungi harta mereka, tapi memang ingin menghalangi manusia dari jalan Allah dengan cara apa? Dengan cara membantai seluruh kaum muslimin. Itu kepuasan dan juga kecongkakan mereka. Ya. Oleh karenanya 1000 orang ini tetap bergerak untuk menghadang dan juga untuk membantai kaum muslimin. Mereka dengan pede sekali, kaum muslimin hanya membawa 300 orang, itu pun tidak bawa peralatan perang yang lengkap, pasti mereka kalah. Gitu ya. Apalagi dikompor-kompori dengan beberapa pihak, ya, yang sebelumnya pernah berseteru dengan kaum muslimin. Akhirnya semakin majulah itu. Di lain pihak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menyadari bahwa kafilah dagang ini sudah lolos dari jangkauan kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan konferensi tingkat tinggi atau rapat besar dengan seluruh panglima-panglima muslim, utamanya dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya. Bagaimana nih kita mau lanjut menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang mereka sedang menuju Badar juga, atau kita mundur ke Madinah, gitu ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan firasat-firasat dan juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala ini agar melanjutkan perjalanan, ya, menuju Badar. Ya. Namun ternyata jawaban dari para sahabatnya ini sangat membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menjawab dari kalangan muhajirin, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, mereka mengatakan bahwasanya, ya wahai Rasulullah, ya, kami tidak akan seperti kaumnya Musa, Nabi Musa alaihi salam, yang mengatakan bahwasanya pergilah engkau dengan Rabbmu berperang berdua, sedangkan kami duduk di sini. Akan tetapi wahai Rasulullah, kami akan mengatakan di hadapan engkau, pergilah engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rabbmu, dan kami akan senantiasa ikut bersama engkau. Akan tetapi kaum muhajirin ini jumlahnya sedikit, minoritas di antara pasukan. Paling banyak itu kaum Ansar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kaum Ansar. Maka dijawablah oleh senior pemimpin dari kaum Ansar, yaitu seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Apa kata Sa'ad? Beliau bahkan mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertinya engkau bertanya kepada kami, ya, maka kami akan menjawab, kalaupun engkau ingin mengarungi lautan, engkau ingin mendaki gunung yang sangat tinggi, engkau ingin melewati manapun tempat yang paling berbahaya sekalipun, ketahuilah bahwasanya kami akan senantiasa bersama dengan engkau, dan kami akan senantiasa melindungi engkau. Padahal isi perjanjian Bai'at Aqabah, ya, itu sebelumnya hanya kaum Ansor melindungi ketika berada di Madinah saja. Ini kan sudah keluar dari Madinah. Seharusnya mereka bisa saja, kamu mundur saja. Tapi ini komitmen para sahabat untuk senantiasa menjaga dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas sampai edisi kali ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita tiru, bisa kita ambil ibrah bagaimana keseriusan dan juga tekad kuat para sahabat untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terus, ya, ma'iyatul Rasul mereka, kebersamaan mereka dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa dipupuk dan juga ditingkatkan, dibuktikan dengan amal-amal yang nyata. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan kita pun bukan hanya sekedar mengucapkan ingin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga membuktikan dengan amal-amal nyata kita, yaitu dengan mencontoh, meniru, dan juga mengikuti setiap jejak-jejak, perintah-perintah, dan juga amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.